Malam ini saya mau ajak kita belajar bagaimana menjadi seorang penyembah. Yohanes 4 ayat yang ke-23, Tuhan Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, terjemahan yang lain, mencari penyembah-penyembah demikian. Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus berkata, Bapa itu menghendaki atau mencari penyembah-penyembah yang sedemikian. Yang bagaimana? Itu adalah penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, dia berkata Bapa itu roh, barang siapa menyembah Dia harus dalam roh dan kebenaran. Jadi apa yang sebetulnya Allah Bapa cari? Dia bukan hanya mencari orang Kristen yang lahir baru, tapi lebih daripada itu dia mencari orang-orang Kristen atau umat pilihan Allah yang mampu menjadi penyembah-penyembah benar. Kalau hari ini kita sudah merupakan menjadi orang-orang percaya, itu belum cukup. Allah mencari bukan sekedar orang yang lahir baru, tetapi Allah mencari penyembah-penyembah benar. Kita harus membawa hidup kita paling tidak menjadi seorang penyembah, karena itulah yang sebetulnya dicari dan dikehendaki oleh Bapa sendiri. Nah, bagaimana sekarang yang membuat, apa yang bisa membuat kita menjadi seorang penyembah? Ada dua aspek dalam hal penyembahan yang saya mau bagikan pada malam hari ini. Yang pertama, saudara sekalian, worship atau penyembahan itu sendiri selalu berkaitan dengan sacrifice atau korban. Tidak ada penyembahan tanpa korban. Semua bentuk penyembahan kita harus dengan adanya korban. Itu korban apa? Korban daripada hidup kita sendiri. Nah, sekarang coba buka bersama dengan saya Kejadian pasal 22, kitab Kejadian pasal 22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Pada ayat yang kelima inilah untuk pertama kalinya dalam sepanjang seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, untuk pertama kalinya kata worship, kata menyembah itu mulai diucapkan. Kejadian pasal 22 mulai ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Nah, perhatikan ayat yang kelima. Ini pertama kalinya kata worship itu muncul. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang. Nah, sebetulnya terjemahannya kami akan menyembah, worship. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Untuk pertama kalinya, Kejadian pasal 22 ayat yang kelima menyebut akan kata worship atau kata menyembah. Nah, apa yang dimaksudkan Abraham ketika dia berkata kami akan menyembah? Yang dimaksudkannya adalah ketika dia mempersembahkan Ishak, dia mengorbankan anak yang dia cintai, anak satu-satunya dari keturunan Sarah pada waktu itu yang dia cintai, anak yang begitu melekat dengan hatinya dan dia harus relakan dan dia harus korbankan. Nah, luar biasa, kata worship berarti juga sacrifice, berarti juga berkorban. Ada korban yang kita bawa di hadapan Allah. Tidak mungkin kita mendekati Allah hanya dengan perkataan kita,
harus ada sacrifice, harus ada korban. Abraham berkata, kami mau menyembah. Menyembah yang dia maksudkan adalah mengorbankan anaknya sendiri seperti yang diminta oleh Tuhan. Saya ingin berikan beberapa bukti berikut ini. Coba buka 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-27 dan 28. Kita tahu ceritanya, Elkana punya 2 orang istri. Yang pertama Hana, mandul, tidak punya anak. Yang kedua Penina. Hana ini berdoa sungguh-sungguh di Silo, lalu oleh Imam Eli dikira dia mabuk, tapi kemudian dia berkata, aku ini bukan mabuk, tapi aku mencurahkan isi hatiku kepada Allah. Dan dia berdoa dengan segenap hatinya, lalu Tuhan berjanji akan memberkati dia. Nah kemudian Allah akhirnya memberikan anak, lahir seorang laki-laki bernama Samuel. Dan ketika sudah disapih, Samuel ini dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Lihat 1 Samuel pasal pertama, ayat yang ke-27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu perhatikan ini kalimat kuncinya. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ketika dia bisa berkata, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Allah. Dia berikan anak yang bertahun-tahun dia rindukan. Ketika anaknya lahir, ketika dia sapih, dia berkata, terserahlah kiranya kepada Tuhan seumur hidupnya. Lalu Alkitab berkata, maka mereka sujud di sana dan menyembah kepada Tuhan. Setiap penyembahan dibutuhkan sacrifice, dibutuhkan korban. 2 Samuel pasal yang ke-12 sekarang. Daud berzinah dengan Batsheba. Hasil perzinahannya lahirlah seorang anak. Dan anak itu sakit keras. Selama seminggu lamanya Daud bergumul, tidak makan, tidak minum, tidak mandi. Dia hanya bergulung-gulung di lantai, dia menangis, dia menjerit kepada Allahnya. Dia minta supaya anaknya hidup kembali dan disembuhkan. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-19 kita baca. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-19. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan apa saudara? Sujud menyembah. Dalam hatinya dia relakan, ya Tuhan, apapun kehendakmu. Aku berdoa, aku berpuasa, sebisa-bisanya aku mencoba dengan segenap kekuatanku. Tapi pada akhirnya, kata akhirnya ada pada Allah. Ketika engkau berkata, tidak Daud, tetap aku mau ambil anak ini. Dia tidak pernah kecewa dengan Allahnya. Dia mandi, dia ganti pakaian, dia berurap, dia masuk ke rumah Allah, dan dia sujud menyembah. Ada sacrifice, ada korban, saudara. Penyembahan identik dengan korban. Ada banyak orang bertanya, mengapa saya tidak pernah bisa merasakan hadirat Tuhan ketika saya di rumah? Karena worship bukan cuma lagu, penyembahan bukan cuma bahasa roh, tapi penyembahan identik dengan korban, kerinduan kita untuk berkorban seperti yang Allah minta. Contoh berikutnya, Ayub pasal yang pertama. Ayub mengalami bencana ini. Ayub pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang ke-18. Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya
dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hebat gak saudara? Anaknya sekaligus mati semua. Dia berkata, dengan telanjang aku keluar, dengan telanjang aku mati. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nyembah kepada Allahnya. Korban, saudara. Semua yang masih nyantol di hati kita, kalau Allah berkata, aku minta itu, beranikah kita memberi? Ada orang yang terikat dengan harga dirinya. Seringkali Allah berkata, aku mau minta itu. Diizinkan hidup kita direndahkan. Ada orang yang terikat dengan hartanya. Allah berkata, aku minta itu. Kita harus berani relakan dan berikan. Ada orang yang terikat dengan orang lain, dengan jabatannya, dengan apapun juga. Selama kita belum berani berkata, Tuhan, kalau engkau minta ini pun kepadaku, aku relakan kepadamu. Tidak pernah akan muncul hidup penyembahan yang berkenan di hadapan Allah. Worship, penyembahan selalu berkaitan dengan sacrifice. Nah, lihat sekarang Roma pasal yang ke-12. Apa yang Paulus ungkapkan di sini? Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam bahasa Inggrisnya kata ibadah yang sejati dikatakan sebagai spiritual service, pelayanan rohani of worship. Suatu bentuk penyembahan yang berupa pelayanan yang rohani, yang spiritual. Itu harus dimulai dengan persembahkanlah tubuhmu. Worship selalu berkaitan dengan sacrifice. Penyembahan mesti berkaitan dengan korban. Dia meminta sesuatu dari kehidupan kita. Kalau kita berani berkata, ya Tuhan, aku akan relakan semuanya. Itu akan membuat hidup kita menjadi hidup seorang penyembah. Ingat Alkitab berkata, barang siapa takut kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan oleh karena aku, dia akan mendapatkannya. Amen. Nah, banyak orang Kristen tidak mau melepaskan semuanya. Terikat hatinya dengan sesuatu yang duniawi, yang engkau tahu bertentangan dengan kehendak Allah. Selama kita belum berani berkata, kalau ini engkau minta Tuhan, aku berikan kepadamu, sekalipun mahal harganya, tidak pernah akan lahir worship dari kehidupan kita. Tidak pernah bisa, saudara. Saya perhatikan dalam Alkitab ini, termasuk dalam hal keuangan, saudara. Saya perhatikan kalau kita baca penulisan Alkitab ini, ada tradisi Yahudi yang sepertinya menomorduakan wanita. Tetapi kenyataannya kalau kita mempelajari, justru seringkali pada masa-mmasa kritis, wanita-wanita ini muncul sebagai penyelamat. Ingat bahwa Israel pernah punya nabiah bernama Deborah. Ingat bahwa 2 orang pengintai Israel itu masuk Yeriko, diselamatkan oleh Rahab. Ingat juga bahwa keturunan daripada nenek moyang daripada Daud itu adalah seorang perempuan Moab yang bernama Ruth, yang rela ikut mertuanya Naomi kemanapun dia pergi. Ingat bahwa ketika Barak harus maju, yang membunuh Sisera itu adalah seorang wanita bernama Yael. Pada masa-masa krisis seperti itu, seringkali wanita itu muncul. Ketika Elia kelaparan, Allah mengirim dia bukan kepada seorang laki-laki yang kaya, tapi Allah kirim kepada seorang janda yang miskin di Sarfat. Dan ini janda yang luar biasa. Dia hanya punya tepung sedikit, dia berkata, kami mau makan ini, kemudian kami mati. Dan Elia, bahasa Jawanya tegel, dia berkata gini, berikan dulu buat aku. Kok bisa, saudara? Ini kan nabi egois. Lalu dia berkata, baik aku berikan. Mungkin pikirnya besok mati, sekarang juga mati, lebih cepat lebih baik. Dia nekat, dia berikan, saudara. Tidak habis, saudara.
Tepung dan minyaknya terus tidak pernah habis sampai musim panen berikutnya. Tapi ada perempuan yang kaya bernama perempuan Sunem. Suaminya mungkin sibuk di ladang. Perempuan ini tahu apa yang terbaik. Dia lihat setiap kali Elisa itu lewat melalui daerahnya. Mungkin dia perhatikan kasihan Nabi ini. Setiap kali lewat daerah itu kecapean, lelah sekali. Tidak ada tempat untuk dia istirahat. Terus dia ngomong ke suaminya. Ini perempuan yang luar biasa. Dia berkata, suamiku, ayo bangun kamar buat Nabi itu. Dan suaminya berkata, baik. Yang punya uang kan suaminya. Tapi ide dari hati perempuan, dari istrinya. Dibangunkan bilik untuk Elisa. Ketika itulah maka Elisa bernubuat, tahun depan kamu punya anak. Betul, diberi seorang anak laki-laki. Ketika anak itu mati, dibangkitkan kembali. Saudara tahu ceritanya? Ketika mereka mengungsi karena kelaparan, meninggalkan tanah mereka diambil oleh orang lain, dirampas oleh orang lain karena ditinggalkan tanpa tuan. Satu kali Raja Israel sedang ngobrol dengan seorang anak buah daripada Nabi Elisa. Dan Nabi ini bercerita tentang perempuan Sunem yang anaknya mati dan dibangkitkan. Raja begitu antusias dan tiba-tiba perempuan ini masuk menghadap raja berkata, "Raja, tanahku diambil orang." Dan bujang ini berkata, "Tuanku raja, ini perempuan yang aku ceritakan." Raja bertanya, "Betulkah begini ceritanya?" Dia bersaksi, anugerah Allah besar. Apa yang terjadi? Dikembalikan tanahnya dan semua hasil yang dirampas sekian tahun dikembalikan semuanya. Pada masa engkau diberkati, kalau engkau berani sacrifice kepada Allah, pada masa sukar tidak pernah Allah akan tinggalkan hidupmu. Pada masa sulit engkau berani sacrifice berkorban, Allah akan memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Masih adakah perempuan-perempuan Sunem pada hari ini? Masih adakah janda-janda Sarfat hari ini yang berani berkata, "Aku menyembah Engkau Tuhan juga dengan kekayaan dan hartaku"? Coba lihat Injil Lukas, saudara. Lukas pasal yang ke-8 dialami juga oleh Yesus. Lukas 8 ayat yang pertama. Saya tunggu sampai Anda dapatkan bagian ini. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ada orang yang berani seperti itu, saudara. Kalau bendaharanya namanya Kusa, tapi Yohana ini istrinya. Dan mereka berani memberikan kepada Yesus kontribusi untuk pelayanannya. Saudara pikir murah pelayanan bawa rombongan besar? Kadang 70 orang, kadang 12 orang. Jalan tiap hari mesti makan, nginep, makan. Butuh ongkos begitu besar. Dari mana mereka bisa bertahan? Ada orang-orang yang berani sacrifice. Worship selalu sacrifice. Saudara, dalam kitab Imamat dan Perjanjian Lama, kata persembahan itu diambil dari kata Ibrani korban. Dan kata korban dari akar kata karab. Dan kata karab itu artinya to approach, mendekati. Saya tidak berkata bahwa dengan uang kita, dengan korban kita, kita bisa mendekati Allah. Tidak, saudara. Tapi untuk mendekati Allah itu identik dengan korban. Worship identik dengan korban, saudara. Bukan hanya uang. Harga diri mungkin lebih berat. Gengsi kita, kesombongan kita, nama baik kita, mungkin lebih berat dikorbankan daripada uang, saudara. Tapi kalau Allah minta untuk mendidik kita, kita berani berkata, "Ya Tuhan, aku persembahkan kepadamu." Amen, saudaraku. Worship selalu berkaitan dengan sacrifice. Yang kedua, yang terakhir. Nah, dengar baik-baik. Dalam Perjanjian Baru, kata penyembahan, kata menyembah, itu dari kata Yunani proskuneo. Kata proskuneo itu artinya to kiss, mencium.
Atau, nah ini saudara, kata proskuneo itu seperti begini, seperti seekor anjing menjilat-jilat tangan majikannya. Dalam beberapa hari ini saya tanya pada setiap orang yang punya anjing, tandanya apa kalau anjing jilat tangan majikannya? Ada yang bilang, itu anjing gila nih, ada yang bilang apa, ya. Yang tidak pernah punya anjing kayak saya begini nggak pernah ngerti saudara. Pak Marso punya teori, dia bilang, Dik, kalau anjing ekornya melungker ke belakang, ke bawah, itu anjing gila katanya. Oh, saya nggak tahu itu. Iya, ojo sekali-kali tidak nyatek katanya begitu. Itu anjing gila. Tapi saya coba tanya kepada teman-teman yang punya anjing yang kadang-kadang tidak pernah peduli apa yang jadi perbuatan anjingnya itu ya. Saya tanya, apa itu? Kenapa anjing menjilat-jilat tangan daripada majikannya? Dan sebagian besar kalau saya berani berkata, itu adalah ketika anjing itu minta perhatian, minta disayang, minta dicintai, sedang mau manja dengan majikannya. Betul begitu? Saya nggak tahu ya, saya nggak pernah punya anjing ya. Jadi kalau anjing itu menjilat-jilat begitu, seperti dia senang ingin mendekat kepada tuannya. Nah, aneh sekali, kata menyembah seperti seekor anjing. Nah, coba buka Matius pasal 15. Selesai saya menyampaikan firman ini tidak berarti mari kita menyalak dan menggonggong semua, saudara. Saya mau cerita dulu, saudara. Anjing dikatakan apa? Man best friend, sahabat terbaik dari manusia. Saya pernah punya pengalaman, ada seorang teman perempuan, menurut saya stres ya ini wanita ini ya. Dia begitu cinta dengan anjingnya, cintanya luar biasa. Digendong, dikeloni kalau tidur, wah pokoknya kasih pita, kasih kacamata, mungkin nggak tahu. Pokoknya cintanya luar biasa. Dia nggak punya teman karena ini orang sedikit stres, jadi nggak banyak teman. Nah temannya dia anjing, nah anjingnya ikut stres rupanya. Lama-lama dianya masih kuat, anjingnya nggak kuat karena stres, anjingnya mati, saudara. Ketika mati, saya nggak ngarang-ngarang ya. Ketika mati, dimandikan, ditangisi itu, dimandikan, dibawa ke halaman belakang, terus dia buat kayak lubang gitu. Kemudian dia bungkus dengan kain, ya, dia taruh di lubang itu. Dia minta keluarganya kumpul, dia bawa Alkitab, lalu ada upacara pemakaman gerejani, saudara. Jadi dia baca Alkitab, saya nggak tahu yang dibaca apa, apakah ada anjing bangkit dari antara orang mati, saya nggak tahu. Cuma dia pokoknya baca Alkitab, memakamkan anjingnya. Dia bacakan Alkitab sambil menangis, dia khotbah. Dan itu orang tuanya bingung semua lah, anaknya stres ya, semua ikut upacara pemakaman dengan hormat sekali, saudara. Dan akhirnya dimakamkan, dikubur, kasih patok salib. Namanya siapa, meninggal tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Terus dikasih bunga, Ya sudah, selesai semua pergi. Sudah habis layat, saudara, penguburan bangkai, jenazah daripada anjing, bukan bangkai, jenazah, saudara. Nah, sejak hari itu, mamanya cerita begini. Kalau sudah malam, dia sering kali mendengar ada lolongan anjing, persis anjing yang mati itu. Sampai seisi rumah takut. Waduh, ngetok-ngetoi. Katanya gitu. Ini mungkin sembayangnya kurang banyak nih. Itu asu kok so ngetok-ngetoi katanya. Semua bingung, ini anjing apa? Beberapa hari itu mereka ketakutan, mereka berdoa, Tuhan, janganlah roh anjing itu masuk ke rumah ini. Pokoknya mereka begitu ketakutan sampai satu kali tanpa sengaja si mamahnya ini masuk ke kamar anaknya yang perempuan tadi. Tengah malam ketika masuk nggak tahu mau ambil apa, dia kaget karena rupanya anaknya ini ngigo, ngelindur, saudara. Kalau ngelindur malam itu melolong seperti anjing, gitu. Kaget, loh anakku dewe sebetulnya yang jegok gitu, saudaraku. Bayangin. Saya diminta datang untuk melayani pelepasan, saya ke sana, saya ngomong. Saya diam aja, ayo kita berdoa, tumpangi tangan. Reaksinya apa? Jegok, tonggo-tonggo kumpul semua. Loh pendeta ngapain anjing sini? Dalam nama Yesus, kain gitu, saudara. Bayangin itu rame itu kampung kumpul semua. Dipikir ini pendeta mau masak RW atau gimana, saudara. Saya berkata, waduh ini repot. Tapi terjadi ya, itu man's best friend. Kalau Anda punya ikatan seperti itu, jangan-jangan kalau ngelindur jegok, saudaraku. Hati-hati ya. Nah sekarang buka Matius pasal yang ke-15. Haleluya.
Jadi malam ini jangan ada yang keluar jegok ya saudara. Jangan. Matius 15 ayat 21. Matius 15 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Waduh, kasar sekali. Sampai berlutut nyembah. Tuhan berkata, enggak pantas, enggak patut, ini roti buat anak, bukan buat anjing. Dengan kata lain dia berkata, orang Israel anakku, kamu orang Kanaan kamu anjing, katanya. Kalau kita dengar begitu, langsung berdiri. Apa lu bilang? Katanya gitu. Langsung marah dah. Naik blood pressure-nya jadi 250, saudara. Gitu langsung begitu. Tapi apa yang dikatakan oleh perempuan ini, saudara? Dia berkata ayat berikutnya. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan," katanya. "Iya Tuhan, memang gua anjing," katanya. "Benar sekali," katanya. Dan dia berkata, "Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Luar biasa ya saudara. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bahkan Alkitab tidak mengatakan maka Yesus menghardik setan yang merasuk anaknya. Tidak. Dia berkata, "Tidak patut roti dikasihkan anjing, roti buat anak," katanya. Dengan kata lain dia berkata, "Anak-anakku dulu yang makan, lu anjing belakangan," katanya. Dan dia berkata, "Benar Tuhan, memang anjing, ini memang anjing. Tapi kan remu aneh boleh toh Tuhan, remah-remahnya." Dan ketika dia berkata begitu, mengidentikan dirinya seperti anjing di kaki tuannya. Dia berkata, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti yang engkau inginkan." Setannya nggak ditengking, saudaraku. Menurut saya ini saudara, interpretasi saya. Cuma Yesusnya melirik begini. Ya Tuhan, pergi setannya, saudaraku. Nggak berani, saudara. Besar imannya. Luar biasa. Saudara, mau punya sikap begitu dengan Tuhan? Worship sama dengan sacrifice. Tapi worship sama dengan seperti anjing di kaki tuannya. Saya beri contoh seorang tokoh Alkitab yang persis, tanda petik ya saudara, kayak anjing begitu. Lihat yang pertama, Lukas pasal yang ke-10. Ada orang bernama Maria, saudara Marta dan Lazarus. Coba perhatikan saudara. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Perhatikan. Maria ini duduk dekat mana saudara? Kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Maria duduk dekat kaki Tuhan. Sekarang lihat Yohanes 11 ayat yang ke-20. Yohanes 11 mulai ayat yang ke-20. Lihat ketika Lazarus mati, apa yang terjadi. Yohanes 11 mulai ayat yang ke-20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini,
saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria, dan ia berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang pergi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi ke kubur keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Lalu perhatikan saudara, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan saudara, kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Tuhan mengajar, dia duduk di kakinya. Ketika Lazarus mati, dia tersungkur di depan kakinya. Selalu kok kaki, saudara. Ya, duduk di kakinya, tersungkur di kakinya. Lihat, sebetulnya keluhannya Marta dan Maria persis sama. Marta ngomongnya gimana? Seandainya engkau di sini Tuhan, saudaraku pasti tidak mati. Marta juga ngomongnya persis sama. Maria juga sama. Dengan Marta dia berbantah-bantahan. Dengan Maria dia ikut nangis, saudara. Duduk di kakinya, tersungkur di depan kakinya. Lihat sekarang, Yohanes pasal 12, ayat pertama sampai 3. Yohanes 12, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Masih belum bertobat, saudaraku ya. Masih melayani juga. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Perhatikan ayat berikut ini. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki apa, saudara? Kaki Yesus. Dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Aneh, perhatikan. Dimanapun ada nama Maria yang satu ini, ada banyak Maria, saudara. Tapi Maria Betania ini, Maria yang satu ini, dimanapun dia ada, yang dicari apa, saudara? Kaki Tuhannya, saudara. Ngerti? Kayak anjing nggak, saudara? Persis yang dicari itu adalah kaki Tuhannya. Worship, saudara. Dan ini yang membuat dia begitu diperkenan Tuhan. Dalam Injil yang lain, Yesus berkata, mulai dari sekarang, apapun yang apa yang dia buat ini akan terus diberitakan. Selama Injil ini diberitakan, akan terus diberitakan. Tidak ada perbuatan lain yang Tuhan katakan akan dikenan. Tapi khusus satu ini dia berkata, berkenan dan akan terus dikenang oleh Allahnya. Kenapa? Worship. Ayat yang terakhir, lihat Mazmur 73. Mazmur 73. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Mazmur 73 mulai ayat yang ke-21. Perhatikan, saudara. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Persis sekali. Asaf juga ngomong begitu. Tetapi aku tetap di dekatmu.
Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Orang ini berkata, ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, dia mengaku aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Kemanapun Maria ini ada, dia datang, selalu dia cari kaki Tuhannya, saudara. Worship identik dengan sacrifice. Worship seperti seekor anjing menjilat akan tangan Tuhannya. Ingin dekat, ingin dicintai, ingin dikasihi. Saudara, dalam bahasa Ibrani, kata berdoa, sebetulnya terjemahan hurufiahnya itu apa? Bukan minta, saudara. Bukan teriak-teriak, bukan tersungkur, bukan. Orang Ibrani menyebut berdoa, terjemahan hurufiahnya sebetulnya mengusap wajah Tuhan. Luar biasa ya. Tidak ada seorang laki-laki yang mengizinkan wajahnya diusap kecuali oleh istrinya atau oleh anak-anak yang dia cintai. Kalau dia laki-laki benar loh, saudara. Tidak ada. Itu hanya ekspresi betapa dekatnya hubungan yang ada. Seorang papa ketika anaknya yang kecil mengusap wajahnya, senang, saudara. Tapi kalau ada teman mengusap wajahmu, marah, saudara. Kurang ajar. Wajah orang dipegang-pegang, nantang ya. Nanti sudah. Berdoa artinya mengusap wajah Allah. Dan Allah tidak pernah merasa tertantang. Banyak kali kita berdoa bukan mengusap, saudara, sambil menampar wajah Tuhan. Kita harus berdoa mengusap akan wajahnya. Worship. Seperti anjing jilat tangan. Saya pernah lihat ada orang dijilati mulutnya sama anjing. Saya bilang, kok enggak jijik ya? Ada yang begitu tuh. Saya lihat air liurnya sudah gila nih, saudara. Tapi kalau orang cinta sama anjingnya sampai dipeluk-peluk, diciumi, saya bilang, itu karena cinta, saudara. Tuhan dengan kita sebetulnya begitu. Kita ini kan orang kotor sih, saudara. Ya, Alkitab berkata kesalehan kita seperti kain kotor. Kain kotor itu apa toh? Gombal. Nah, gombal kok ngusap-ngusap wajahnya Tuhan. Tapi ya mau tuh, saudara, karena cinta. Ngerti nggak, saudara? Saudara, berdoamu gimana? Nampar wajahnya atau engkau mengusap wajahnya? Worship sama dengan sacrifice. Worship seperti anjing menjilat tangan tuannya. Ayo berdiri sama-sama, saudara.